Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Kami harap selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini kami akan membagikan video pembelajaran IPA yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang siklus air. Yuk kita lihat lagi video yang satu ini. Jadi, siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Perhatikan skema berikut ini. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses ini disebut dengan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara dan kemudian menjadi awan. Proses ini disebut kondensasi. Ketika suhu udara turun, awan tidak sanggup lagi menahan uap air. Kemudian terjadilah hujan. Proses ini disebut presipitasi. Dan air mengalir ke seluruh permukaan bumi. Lalu kembali lagi ke proses awal dan begitulah seterusnya. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Meskipun begitu, kita tetap harus menghemat air dengan cara mematikan keran air jika tidak diperlukan dan selalu memantau penggunaan air. Nah, tadi kita sudah melihat lagi video tentang siklus air. Kali ini kita akan mempelajari tentang dampak siklus air. Adapun dampak dari siklus air, yang pertama yaitu menghasilkan air bersih. Air bersih sangat dibutuhkan bagi semua makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, dan hewan. Aktivitas sehari-hari kita juga selalu membutuhkan air bersih. Contohnya untuk minum, memasak, mandi, dan banyak lagi yang lain. Dan di tengah situasi seperti sekarang ini, dalam melawan virus COVID-19, kita sangat memerlukan air bersih untuk mencuci tangan agar kita terhindar dari wabah virus. Nah, air bersih juga digunakan dalam perindustrian dan pertanian. Tahukah anak-anak, mengapa ya siklus air dapat menghasilkan air bersih? Karena pada proses penguapan, kotoran yang terdapat pada air tidak ikut menguap, sehingga uap air yang dihasilkan adalah air bersih. Jadi ketika hujan turun, air yang turun adalah air yang bersih yang dapat kita gunakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Namun, tahukah anak-anak, pada saat musim kemarau, kita akan mengalami kekurangan air. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah karena perilaku manusia seperti menebang pohon sembarangan dan membangun bangunan di daerah resapan air. Hal ini dapat mengakibatkan sungai, danau mengalami kekeringan dan kekurangan cadangan air dari air tanah, sehingga dapat menyebabkan bencana kekeringan. Nah anak-anak, bencana kekeringan ini merupakan dampak dari siklus air yang disebabkan oleh perilaku manusia karena merusak alam. Maka dari itu, marilah kita melestarikan lingkungan kita agar ketersediaan air bersih dapat terjaga, karena air merupakan sumber penghidupan bagi seluruh makhluk hidup. Demikian video pembelajaran kali ini untuk anak-anak UMI. Semangat terus ya belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.